berdoa selesai. Nah, alhamdulillah udah banyak yang datang nih. Silakan duduk mbak-mbak yang baru datang. Oh iya, saya lupa upload ininya juga. Soal bentar ya, saya upload soalnya lagi. Contoh soalnya sudah saya upload di grup ya mbak. Kalau misalkan mau dipelajari silahkan di download. Yang A, yang paket A sudah saya upload, yang paket B juga, sama kunci jawabannya juga, ya kan? Ada yang udah download? Oh belum ya? Ya udah nggak apa-apa mbak. Ini contoh soal untuk paket A sama paket B sudah saya upload di grup. Jadi kalau misalkan pengen mempelajari lagi untuk mempersiapkan UN, silakan langsung di download. Jadi biar nggak lupa-lupa. Iya, selamat malam mbak Aisyah. Untuk malam hari ini kita review dulu sedikit minggu kemarin. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Minggu kemarin Mbak Fitri, Mbak Rara, Mbak Aini, Mbak Aisyah masuk semua kan ya? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Oh? Iya, jadi kan minggu kemarin Mbak Fitri nggak masuk ya? Minggu kemarin kita kan sudah belajar tentang ekosistem, tentang komunitas, tentang populasi, iya kan? Paling gampang kita bisa misalkan komunitas perkumpulan orang-orang dari mana, komunitas ibu-ibu pengajian, komunitas apa. Nah yang kemarin adalah dalam contoh-contoh yang lain. Terus ada rantai makanan ya kan. Kalau mungkin yang nggak masuk silakan videonya dilihat ya. Videonya sudah saya upload belum ya mbak ya? Saya cek lagi nanti, mungkin kalau belum diupload saya upload. Nah untuk malam hari ini kita membahas materi kelas 1 kelas 2. Untuk malam hari ini kita membahas dan mengulangi lagi materi kelas 2. Mungkin nanti yang pertama organ dan sistem organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan. Masih ada yang masih ingat? Ini kelas berapa ya, Mbak? Kalau nggak salah kelas 1 ya. Nah, nanti juga kalau misalkan waktunya mencukupi kita juga membahas tentang konsep zat. Ini karena ini ada juga di soal UN kita. Kalau yang tentang organ tumbuhan itu misalnya contoh seperti nomor mana ya? Nah, ini nomor 35 ini kan soal tentang organ-organ tumbuhan. Nanti bisa jadi soal seperti ini keluar. Makanya kita bahas lagi materi tentang organ dan sistem organ pada tumbuhan. Ada yang masih ingat nggak materi tentang ini? Atau mungkin belum ada? Halo, bisa dengar suara saya mbak? Oke, kita lanjutkan ya. Untuk malam hari ini yang pertama kita bahas adalah organ dan sistem organ pada tumbuhan. Nah,
Ini merupakan bagian-bagian dari tumbuhan. Pasti gampang banget ya, udah tahu. Cuman kita ulangi lagi sedikit. Mulai dari bawah, ini adalah akar. Ini bahasa Inggrisnya ya, root. Kemudian yang ini shoot, itu bagian batang. Sebelah sini yang coklat bagian batang. Ini bahasa Inggris ya, ini bahasa Inggris saja, istilah-istilah bahasa Inggris. Kemudian ada daun, ada biji, ada buah, dan juga bunga. Gampang ya, pasti ini tahu semuanya. Jadi dalam struktur lengkap sebuah tumbuhan itu ada bunga, ada buah, ada biji, daun, batang, dan akar. Fungsi dari akar itu mungkin biasanya kalau tumbuhan ini kan yang terlihat kan yang atas saja. Biasanya kalau menyebutkan struktur dari tumbuhan cuma yang disebutkan ini, biasanya akarnya ini ketinggalan, padahal akar itu merupakan bagian yang penting juga. Fungsi dari akar yang pertama mengokohkan tegaknya tumbuhan. 2. Menyerap air dan garam mineral serta mengalirkannya ke batang dan daun. Nah, ini nih, ini mungkin beberapa belum tahu. Sebenarnya fungsi akar itu sangat penting. Kalau misalkan akarnya tadi nggak disebut, jadinya salah. Soalnya fungsinya ini sangat penting. Pertama, mengokohkan tegaknya tumbuhan. Jadi kalau nggak ada akar, dia akan roboh kan ya, Mbak? Lalu ternyata fungsi yang kedua ini juga sangat penting, menyerap air dan garam mineral serta mengalirkannya ke batang dan daun. Jadi istilahnya pencari sumber makanan itu ya akar ini. Menyerap air dan garam mineral serta mengalirkannya ke batang dan daun. Kemudian akar juga menyimpan cadangan makanan. Susunan anatomis akar dikotil maupun monokotil adalah epidermis, korteks, endodermis, silinder pusat. Nah, ini ada istilah akar dikotil, akar monokotil. Sudah pernah dengar? Apa Mbak masih ingat? Masih ingat? Mbak Aisyah? Mbak Rara mungkin? Mbak Rara ingat? Oke, kalau dikotil berarti nah, pernah dengar, berarti pernah dipelajari ya ini mungkin ya. Sebentar. Mungkin bisa seperti yang saya rekomendasikan kemarin, sambil dibuka-buka LKS-nya dulu. Dikotil apa monokotil nih, Mbak? Dikotil, monokotil. Mono itu artinya apa mono? Iya, waalaikumsalam. Gak apa-apa, silakan Mbak.
Jadi kalau dilihat dari kata-katanya, dikotil dan monokotil. Coba kita lihat setelahnya, ada dijelaskan nggak ya? Oh, nggak ada. Monokotil ini tadi Mbak siapa yang jawab ya? Mbak Aisyah ya? Akar tunggal. Iya, bener yang tadi Mbak sebenarnya. Mono ini artinya satu. Jadi mono ini artinya satu. Jadi monokotil itu yang berbiji tunggal. Bukan akarnya maksudnya yang tunggal ya, tapi berbiji tunggal. Nanti di belakang dijelaskan lagi tentang lebih detailnya monokotil itu yang seperti apa, dikotil itu yang seperti apa. Yang jelas masing-masing dikotil dan monokotil ini dia pasti punya susunan anatomis akar dan susunannya sama. Pasti mereka punya akar dan susunan akarnya sama. Baik monokotil yang berbiji tunggal ataupun dikotil yang berbiji tidak tunggal atau ganda. Di kan lebih dari satu ya. Kalau mono ini kan artinya satu. Nah, jadi bener yang tadi Mbak Aisyah ya. Bener tadi jawabannya. Yang monokotil itu yang tunggal. Ingat-ingat ya. Cara mengingatnya gini aja. Mono itu kan artinya satu kan. Monopoli, mono apa ya? Mono itu kan artinya satu. Jadi monokotil itu yang berbiji tunggal. Lawan katanya dikotil. Udah gitu aja. Oke? Kemudian ini bagian-bagian dari akar. Ada epidermis, ada korteks. Epidermis ada endodermis. Kalau epidermis itu yang di luar, endodermis yang di dalam. Merupakan batas terdapat lapisan korteks mengalami penebalan dari lignin dan suberin. Ini zat-zat di bawah tanah ya. Air dan garam mineral masuk ke dalam silinder pusat melalui sel peresap, yaitu endodermis, yang tidak mengalami penebalan pada dindingnya atau melalui plasmodesmata. Nah, nanti kita jelaskan dengan gambar. Ini dia. Ini merupakan struktur dari akarnya. Kalau melihat akar yang seperti ini, yang besar ini namanya main root, akar utamanya. Lalu yang cabang-cabangnya kecil-kecil ini lateral root, ya akar cabang, seperti itu. Jadi struktur akar sebenarnya gampang, cuman dari masing-masing ini ada lapisan epidermis dan endodermis seperti tadi. Ujung akar kalau dilihat pakai mikroskop, sebenarnya akar itu seperti ini. Jadi tebalnya kayak gini. Yang ini epidermis, yang ini endodermis. Kemudian ini tempat menyimpan makanan-makanannya. Meskipun kelihatannya tipis, tapi sebenarnya fungsinya banyak sekali. Dia bisa menyimpan makanannya. Akar dan rambut akar. Ini akar tunjang ya, yang cuma satu, ada rambut-rambutnya. Ini rambutnya ini merupakan akar lateral. Kalau yang ini akar utamanya, gitu. Contoh gambarnya. Nah, seperti tadi ada monokotil dan dikotil. Penampang akar mereka ternyata berbeda. Kalau yang penampang dikotil, kalau menampang monokotil, dia lebih teratur seperti ini. Ini endodermisnya yang dalam, ini silinder pusatnya,
yang luar ini epidermis, dia lebih teratur seperti ini. Tapi kalau yang di kotil, susunannya lebih tidak teratur. Bentuknya kan nggak melulu bulat, terus besar kecilnya juga lebih nggak teratur gitu ya. Jadi monokotil ini karena dia berbiji satu, maka susunannya lebih teratur. Kalau di kotil karena dia berbiji lebih satu, bisa dua, bisa tiga dan lain sebagainya, dia susunannya tidak teratur seperti ini. Nah, ini karena kita cuma mengulang-ulang aja ya, Mbak. Sebenarnya sudah dipelajari di mungkin di kelas 1 kayaknya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan langsung tanya ya. Mungkin yang baru datang, untuk malam hari ini kita akan membahas atau mereview lagi tentang organ tumbuhan. Nah, kalau misalkan pernah menemukan soal tentang organ tumbuhan belum bisa menjawab, atau coba dibuka-buka lagi bukunya yang kelas 1 dulu, ada soal yang susah tentang organ tumbuhan, silakan langsung ditanyakan. Oke? Ini kalau dilihat pakai mikroskop seperti ini, Mbak. Iya, mirip telur kodok ya. Tapi kalau dilihat dengan mata kasat mata nggak terlihat seperti ini. Ini dilihat dengan mikroskop. Ya bolehlah, nanti dibayangkan kayak telur kodok gitu ya. Jadi ini ada rambut akar, ya sini epidermis. Ini namanya root cap. Ujung akarnya memang seperti ini, kayak telur kodok. Oke. Nah, tadi sudah tentang akar. Ada akar dikotil dan monokotil berbeda ya, sendiri-sendiri. Kemudian sekarang batang. Batang ini sebagai alat transportasi dan penyokong untuk menyimpan cadangan makanan, mengandung klorofil untuk fotosintesis. Masih ingat minggu kemarin kita ada pertanyaan tentang fotosintesis? Sudah saya jelaskan belum ya? Belum ya, Mbak? Belum saya jelaskan lagi ya? Kalau tadi akar itu tempat, fungsinya dia menyerap air dan garam mineral, mencari sumber makanan. Nah, batang ini dia menyimpan cadangan makanan. Jadi setelah dicari melalui akar, kemudian dibawa naik, disimpan di batang. Belum ya tentang fotosintesis? Oke, nanti kita bahas di belakang. Di batang ini mengandung klorofil untuk fotosintesis yang nantinya disalurkan ke daun. Jaringan pembuluh pengangkut pada batang merupakan lanjutan dari akar dan daun. Oke, ini kayak batu ya, Mbak. Mungkin kalau yang tadi kayak telur kodok, ini kayak apa, Mbak? Lebih kayak batu ya, bebatuan. Ini merupakan struktur dari batang kalau dilihat dengan mikroskop. Kerang. Mbak Aisyah ini ada-ada aja. Yang tadi kodok, sekarang kerang. Ini loh kayak tapak manusia, Mbak. Kayak tapak kaki. Ini merupakan xilem dan phloem. Nanti di belakang ada penjelasannya lagi. Xilem dan phloem. Oh, karang. Oh iya ya, karang. Oke, terserah ya dibayangkan seperti apa. Yang penting misalkan dalam soal ada gambar seperti ini. Oh, berarti bisa membedakan kalau yang gambar seperti ini itu gambar batang. Karena kalau di soal pasti dia gambar yang di zoom pakai mikroskop.
nggak mungkin menunjukkan gambar batang yang standar saja kalau misalkan ditanyakan struktur batangnya. Ini kalau dilihat dari atas ya, dari atas. Lapisan paling luar selalu disebut epidermis, entah itu dalam akar atau dalam batang. Dia merupakan lapisan epidermis, kulit paling luar. Kalau dilihat atau diketahui dari bahasa saintisnya ya, Mbak, bahasa ilmu pengetahuan alam. Epi itu artinya luar. Kemudian dermis itu artinya kulit. Pernah dengar nggak? Dermis itu kayak kalau bahasa Inggris kalau ada dokter namanya dermatologi. Ada kan dokter dermatologi. Dokter ini adalah ahli kulit. Nah, bisa difahami kan? Dermatologi itu merupakan ahli kulit. Bener. Dermatologi. Karena dermis ini artinya sebenarnya kulit, berasal dari kata derm ya. Derm itu kan kulit artinya. Ini bahasa istilah kesehatan ya, Mbak. Epi ini artinya luar. Jadi dimanapun, entah akar atau batang atau daun atau bagian tumbuhan apapun, kalau di situ disebutkan epidermis, pasti dia adalah bagian kulit yang paling luar. Itu sudah pasti. Ingat ya. Ini jangan ketukar antara epidermis dan endodermis. Dermis kulit, endo itu yang dalam. Tapi kalau epi ini pasti luar. Epidermis, kulit luar. Kemudian ada vascular bundle, ini yang bagian-bagian seperti biji. Kemudian cortex itu cairan yang bukan cairan, padat ya. Kalau batang pasti padat. Lapisan-lapisan, bukan lapisan. Bagian yang tidak ada biji-bijinya, tidak ada kulitnya, itu namanya cortex. Lah, Mbak Aisyah kok ada 2 ini? Mbak Aisyah ada 2 ya? Oke, kita lanjutkan dulu ya. Anatomi batang. Tidak usah kita bahas satu-satu secara mendalam ya, karena yang paling penting kita adalah bisa mengingat-ingat, oh bagian ini namanya epidermis, bagian ini namanya cortex. Oh gitu. Oke, nggak apa-apa, Mbak. Epidermis, cortex. Nah, ini perbesaran. Endodermis. Oh gitu. Di tab kadang kalau buka modul nggak kelihatan, tapi kalau pakai laptop sinyalnya nggak kuat. Gini aja, Mbak, modulnya dibuka di laptop, wizardnya di tab, udah gitu aja. ya udah nggak apa-apa, Mbak Aisyah, buka dua-duanya juga nggak apa-apa. Ini nanti ada xilem dan phloem. Phloem dan xilem ini dipisahkan oleh kambium, dinamakan tipe kolateral terbuka. Kambium di antara kedua pembuluh tersebut dinamakan kambium fasikuler. Aduh, ini banyak sekali ya batang-batang. Yang penting ini bagian batang sebelah ini. Ini epidermis, luar ya. Yang dalam nanti kita sebut dengan endodermis.
Ini kalau batang seperti ini dipotong, diperbesar jadinya seperti ini. Masing-masing ini diperbesar jadinya seperti ini. Yang paling sering keluar itu biasanya bagian epidermis sebelah mana, bagian endodermis sebelah mana, gitu. Jadi diingat-ingat. Nah, kemudian ada struktur luar atau morfologi batang berdasarkan keadaan batang. Yang pertama ada batang tumbuhan herbal atau herba. Dua, ada batang tumbuhan berkayu. Kalau batang tumbuhan herbal itu lunak, berwarna hijau, jaringan kayu sedikit atau bahkan tidak ada, ukuran batang kecil, dan umurnya relatif pendek. Contohnya jagung, bunga matahari, bayam, kacang. Ini kan termasuk batang yang kecil ya, batang kecil, warnanya hijau. Kemudian kalau tumbuhan berkayu, dia pasti keras, umurnya relatif panjang, terdapat lentisel atau lubang-lubang kecil, kulit kayu agak tebal. Ini gampang ya, pasti sehari-hari kita ketemu lah. Oh, kalau yang batang seperti ini itu termasuk batangnya lemah, yang seperti ini batang yang kuat. Itu udah pasti tahu ya, udah pasti tahu semuanya. Struktur dalam anatomi batang sendiri. Nah, kalau yang berkayu itu seperti ini, gambarnya seperti ini, jadi dia lebih kompleks. Kalau yang tidak berkayu, warnanya hijau, dia lebih sederhana seperti ini, ya kan? Bisa dibedakan kan? Kalau antara ini dan ini bedanya. Kalau yang monokotil seperti ini, yang dikotil seperti ini. Monokotil tadi kan berbiji satu, dikotil berbiji ganda atau lebih dari satu. Nah, ini masih membahas tentang batang. Kalau batang tumbuhan dikotil itu bercabang-cabang, tapi kalau monokotil lurus dan tidak bercabang-cabang. Kalau tumbuhan dikotil itu memiliki kambium sehingga batang dapat membesar. Tapi kalau monokotil tidak memiliki kambium sehingga batang tidak membesar. Pembuluh angkut letaknya teratur dalam bentuk lingkaran kalau dikotil. Kalau monokotil letaknya tersebar. Bisa dibayangkan kalau yang tumbuhan monokotil ini kan berbiji satu. Dibayangkan monokotil ini lebih lemah daripada dikotil. Karena dia berbiji satu gitu ya. Kalau yang dikotil kan lebih dari satu. Cara menghafalnya paling gampang seperti itu. Oh, jadi kalau yang monokotil itu yang batangnya lurus, cenderung lurus, tidak bercabang-cabang. Dia tidak memiliki kambium. Batangnya tidak bisa membesar, kayak misalkan jagung, terus kangkung, terus apa lagi ya, kacang-kacangan. Nah, seperti itu. Batangnya kan tidak bisa membesar karena tidak memiliki kambium. Jadi yang tumbuhan seperti itu lemah ya, lebih lemah intinya dia. Termasuk tumbuhan monokotil. Sedangkan tumbuhan yang memiliki kambium, batangnya bisa membesar, juga bisa bercabang-cabang banyak, itu merupakan tumbuhan dikotil. Ya, waalaikumsalam Mbak Nisa. Silakan Mbak langsung bergabung. Nah, tadi kan sudah saya contohkan tumbuhan monokotil. Kayak jagung, kangkung, yang istilahnya yang
pertumbuhan itu tidak terlalu lama, ya kan? Tidak bisa bertahan lama karena tidak memiliki kambium, batangnya tidak bisa membesar, batangnya pun tidak terlalu bercabang-cabang. Nah, sekarang kira-kira ada yang bisa ngasih contoh tumbuhan dikotil? Gampang banget. Ada yang mau memberi contoh tumbuhan dikotil? Oke, sip. Benar, Mbak Aisyah. Contohnya mangga. Kenapa? Karena batangnya kan bisa bercabang-cabang banyak. Terus karena dia memiliki kambium, dia dapat membesar. Itu ya, jadi diingat-ingat kalau ya bisa dicangkok. Contohnya apa, Mbak Rara? Benar sekali. Kalau tumbuhan dikotil ini bisa dicangkok, kalau monokotil jelas nggak bisa. Contoh lagi, jambu air boleh. Nah, kayak gitu ya, jadi bisa membedakan yang mana yang tumbuhan dikotil, mana yang tumbuhan monokotil. Jadi kalau dikotil itu cenderung lebih kuat. Kuat karena memiliki kambium, batangnya bisa membesar. Tapi kalau monokotil, dia daur hidupnya tidak terlalu lama. Bisa ya membedakannya? Kalau misalkan ada saya suruh sebutkan contoh tumbuhan dikotil seperti apa? Pohon-pohonan. Tidak semua pohon juga, Mbak. Soalnya ada ya pohon yang tidak memiliki kambium. Pada dasarnya, iya benar Mbak Siti. Pada dasarnya memang pohon yang berkayu. Nah, gitu. Yang berkayu-kayu itu termasuk dikotil. Karena ada juga kan ya yang batangnya hijau, tidak berkayu, tapi dia bisa tinggi juga. Kayak gitu. Ya bisa digolongkan seperti itu Mbak Nisa, benar. Pohon-pohonan. Cemara itu dikotil. Coba diamati. Batangnya banyak bercabang nggak, Mbak? Banyak cabang kan? Terus dia batangnya dapat membesar. Bisa kan? Cemara itu kan kayu ya, batangnya kayu. Hah? Oh, cabangnya, iya. Ya cabangnya kecil. Ya cabangnya nggak harus besar, Mbak. Bisa jadi juga kecil-kecil. Tapi cemara itu kan batangnya berkambium kan, dia kayu kan ya. Atau mungkin kalau ada jenis cemara yang lemah berarti dia tidak termasuk dikotil. Iya, cabangnya kecil-kecil. Yang hijau-hijau itu daun ya, daunnya cemara. Oke, bisa difahami untuk perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil? Sudah ya, kita lanjut. Sip. Tadi sudah akar, sudah batang. Sekarang kita membahas tentang daun. Ini adalah merupakan bagian-bagian dari daun. Jadi dalam daun itu, nah ini ada ya epidermis. Lihat kan? Epidermis. Karena daun itu kan permukaan atas, permukaan bawah ya. Jadi yang di atas juga upper epidermis atas. Kemudian lower epidermis bawah. Kemudian ada spongy. Spongy ini Mbak tahu spong kan ya? Spons yang biasanya buat cuci piring itu loh. Nah, itu kan bentuknya seperti ini. Makanya bagian ini karena bentuknya mirip spons, disebutlah dia spong.
Bukan SpongeBob, Mbak. Spong aja. Ya anggap aja ini SpongeBob lah. Bentuknya kan mirip spons, makanya bagian daun yang ini dinamai spong. Kemudian ada vein, ini yang berwarna pink ini. Yang paling penting ada namanya stoma, atau bisa juga disebut stomata. Pernah dengar? Stomata. Stoma. Pernah dengar? Ini pasti adalah di materi kelas 1. Jadi stoma atau stomata. Oh, iya nggak apa-apa, Mbak. Aduh, ngantuk ya. Jangan ngantuk, Mbak. Jadi stomata ini artinya mulut daun ya. Masih ingat nggak materi kelas 1? Ada namanya stomata, mulut daun. Nah, saya jelaskan dulu. Daun ini merupakan organ yang berfungsi menangkap cahaya waktu fotosintesis, penguapan, dan transportasi. Struktur anatomi daun sama dengan struktur anatomi batang. Jadi hampir sama kalau dilihat strukturnya. Bedanya dia adalah memiliki stoma atau mulut daun. Coba diperhatikan dulu bagian-bagian daunnya. Struktur dalam anatomi daun ini hampir sama dengan tadi. Ada stomata, ada epidermis atas, epidermis bawah, spong yang tadi, jaringan bunga karang ya. Bentuknya mirip spon atau bunga karang. Jaringan tiang, ini kayak tiang-tiang. Lapisan lilin ini yang melapisi antara epidermis dan bagian dalamnya. Oke. Jaringan epidermis daun terdapat di permukaan atas dan bawah, terdiri dari selapis sel. Cuma selapis ya, Mbak, selapis sel. Sel berdinding tebal tersusun rapat dilapisi kutikula untuk menghindari penguapan. Terdapat stomata atau mulut daun, yaitu celah yang dibatasi sel penutup untuk pertukaran gas. Nah, kira-kira ada yang pernah lihat stomata nggak? Di sebelah mana daun ada mulutnya ya? Ya, selamat malam Mbak Murti. Yang transparan. Transparan. Ya, bisa-bisa jadi. Intinya dalam satu daun itu bisa ada yang memiliki lebih dari satu stomata, ada yang banyak. Transparan. Transparan maksudnya? Oh iya, saya ngerti. Iya, benar-benar. Iya, yang epidermis ini kalau kita lihat daun itu kan kayak cuma selembar gitu ya, Mbak, tipis banget. Nah, ternyata dalam lapisan yang tipis itu tadi ada bagian-bagian yang seperti ini kalau dilihat dengan mikroskop. Jadi daun yang tipis itu di dalamnya sebenarnya ada yang seperti ini karena saking kecilnya ya, saking kecilnya. Tapi kalau diperbesar dia kelihatannya seperti ini.
terdapat stomata mulut daun, yaitu celah yang dibatasi sel penutup untuk pertukaran gas. Benar kata Mbak Siti Nuraini ya. Memang stomatanya ini dilapisi sama sel penutup epidermis, kulitnya itu, untuk pertukaran gas. Tapi setiap daun pasti memiliki namanya stomata. Iya, di mana? Di ujung. Bisa jadi. Coba saya lihatkan ini lagi. Ini kan ada stomata. Jadi dalam satu buah daun itu lebih dari satu. Jadi kadang dia di ujung, atau bisa jadi juga ujung bawah, ujung atas, gitu juga bisa jadi, Mbak. Jadi letaknya nggak beraturan ya, kayak gitu. Yang jelas kalau dilihat di terawang pakai kasat mata itu nggak kelihatan. Gimana ya daun ada mulutnya? Ini beberapa daun yang berbeda. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, tapi bagian-bagiannya sama. Cuman ini kan spongnya lebih banyak. Ini spongnya cuma di sini. Kalau yang ini apa ya? Bandelnya ini lebih banyak. Ini cuma sedikit. Ini palisadenya panjang-panjang, yang ini palisadenya di tengah. Nah, kayak gitu. Jadi setiap daun apapun itu sebenarnya susunannya sama, cuman posisinya ada yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini, gitu ya. Dan semuanya pasti memiliki stomata. Bisa di ujung daun, bisa juga di tempat yang lain, gitu ya, Mbak ya. Oke? Tidak usah bahas yang ini terlalu detail. Nah, ini mulut daun atau stomata merupakan bentuk khusus dari sel epidermis, berfungsi dalam pertukaran gas. Terdiri dari sel penjaga yang mengandung klorofil. Membuka dan menutupnya diatur oleh turgiditas. Jadi mulutnya ini bisa membuka menutup. Loh, daun ada mulutnya loh ternyata, Mbak. Sudah? Tadi sudah akar, batang, daun. Ada yang mau ditanya dulu? Iya? Oh, ada yang tanya. Oh ya, Mbak Siti Nuraini ada yang tanya ya? Turgiditas, saya ulangi lagi. Kok lemah? Ini tadi kan disebutkan bahwa terdiri dari sel penjaga yang mengandung klorofil, membuka menutupnya. Mulut daun diatur oleh turgiditas. Turgiditas itu ini tekanan dari sel itu sendiri. Jadi kayak bergeraknya mulut daun ini itu, Mbak, alat geraknya ya tekanan dari sel itu sendiri. Turgiditas. Turgiditas di sini artinya adalah tekanan yang mendorong badan sel terhadap kulit sel.
boleh disebut otot karena bagian dari otot-otot daun itu yang tadi, yang sebelah sini ya, bisa mengatur pergerakan. Mana ya? Yang ini, palisade, yang ya gambarnya mirip otot lah mbak, otot tapi cuma runcing-runcing seperti ini, itu disebut ototnya. Nah, yang bergerak itu tadi mulut daunnya, itu berdasarkan turgiditas, tekanan yang mendorong badan sel terhadap kulit sel. Badan sel kan yang ada ototnya tadi ya mbak ya. Nah, si mulut daun ini kan adanya di kulit sel, jadi bergeraknya dia bergantung pada tekanan itu tadi yang mendorong dari otot-otot tadi ke kulitnya, dimana mulut daun itu terletak gitu. Boleh kalau mau disebut itu dari ototnya, palisade yang tadi, otot palisade yang tadi. Oke? Akar sudah, batang sudah, daun sudah, sekarang selanjutnya adalah bunga. Bagian-bagian dari bunga. Ini mungkin udah banyak yang tahu. Diingat-ingat lagi. Ini ada di semester kemarin udah ada ya. Ini kan sama kayak perkembangbiakan tumbuhan. Iya, ini bunga sepatu mbak, bener. Kenapa kok contoh-contoh bagian-bagian bunga seperti ini sering mengambil bunga sepatu? Karena bunga sepatu itu strukturnya paling jelas dan paling gampang untuk diamati. Nah, kalau yang bunga ini gampang banget mbak. Kalau yang akar, batang, sama daun tadi kan bisa dilihat kasat mata ya, ya kan? Ada bagian-bagian yang spong, stomata, terus yang mirip-mirip telur kodok lah, ada yang mirip-mirip parang lah. Oh iya mbak Aisyah, di rumah sini, rumah Taiwan nih, atau rumah Indonesia? Nah, kalau yang tadi ada akar, batang, daun, itu kan bagian-bagiannya tidak bisa diamati dengan kasat mata, ya kan mbak? Oh, di kampung. Lah, saya malah punya banyak mbak, macem-macem. Kalau yang bunga ini gampang sekali. Ini paling gampang, paling enak, dan paling menyenangkan karena kita bisa mengamati langsung. Kita bisa mengamati langsung. Bagian yang pertama, ini ada mahkota. Mbak Aisyah jualan bunga ya ini. Saya mau dong. Mau dong mbak. Aduh. Aduh mbak, kalau yang itu ya semuanya mau. Sayangnya nggak ada ya. Oke. Coba ya. Ini bunga ini bagian yang paling menyenangkan. Paling gampang. Bagian yang pertama ini namanya mahkota. Itu yang ini mbak, yang warnanya pink ini, yang paling gede. Ini apa sih? Ya inilah. Oh gitu. Ya ini namanya mahkota, diingat-ingat ya. Aduh, malah bunga Citra Lestari lagi, bunga Zainal. Bunga sepatu mbak, bukan bunga Citra Lestari. Oke ya, coba mbak-mbak ini di depan rumahnya sekarang pasti ada bunga kan? Entah satu atau dua gitu pasti ada kan ya? Ada nggak?
Ada Mbak Morti ada, Mbak Siti Nuraini ada. Nah, kebanyakan ada ya pasti ya, entah itu cuma ya boleh anggrek mirip melati. Oh ya, di sini ada Mbak yang mirip melati, tapi entah namanya apa, tapi mirip-mirip. Nanti coba kalau sekarang udah gelap, besok pagi lah, besok pagi coba diamati bunganya itu, terus dicocokkan. Oh, ini mananya yang mahkotanya itu yang mana, benang sarinya itu yang mana, yang namanya tangkai sari itu yang mana, kepala putih, tangkai putih, kemudian kelopak. Oh, Mbak Irin nggak ada ya? Kalau nggak ada mungkin boleh bunga tetangganya. Nggak apa-apa Mbak, tetangga sebelah siapa tahu ada. Iya, ini supaya diamati Mbak, jadi praktek. Kalau sudah praktek gitu nanti, oh kan tahu, bisa membedakan. Oh, kalau bunga ini tuh mahkotanya warnanya ini, kalau bunga ini mahkotanya warnanya ini. Di taman ya boleh, di taman banyak tuh Mbak. di dalam. Oke ya, coba kita pelajari satu-satu. Bougainville bisa kok Mbak, bisa kok. Coba kita ini kita perhatikan yang ini dulu ya. Nanti kalau udah itu mungkin bisa mengira-ngira sendiri. Oh, bougainville itu sebenarnya lengkap juga gitu. Kalau yang bunga ini tuh ada yang susah dideteksi. Kalau yang bunga ini gampang. Yang memang yang paling gampang itu ya bunga sepatu ini. Brokoli itu daun doang Mbak. Oke, yang pertama yang paling lebar ini yang berwarna-warni, ada yang pink, merah, ungu, warna apa aja lah ada. Ini namanya mahkota. Oh ya, bunga brokoli ya Mbak, bener. Tapi itu strukturnya tidak lengkap seperti ini. Kemudian yang ini benang sari. Benang sari itu kalau dalam alat perkembangbiakan, benang sari ini sel-sel jantannya. Sel-sel jantannya. Benang sari ini yang biasanya warnanya kuning-kuning Mbak. Ada yang putih juga sih, tapi kebanyakan kuning-kuning, terus dia menghasilkan serbuk itu nanti yang akan masuk ke kepala putih. Kemudian kalau sudah terjadi pembuahan, buahnya ini nanti jadi buah atau mungkin rontok, itu aja gitu ya. Jadi yang namanya juga benang sari ya, benang sari. Di situ ada sari-sarinya, kadang warna kuning kayak serbuk-serbuk gitu, ada warna kuning, kadang warna putih, kadang juga kecoklat-coklatan. Nah, itu ada tangkainya juga, tangkai sari. Kemudian yang di tengah biasanya kalau bunga sepatu sih ada lebih dari satu. Tapi kalau bunga tentu ada yang cuma satu. Kayak lubang gitu. Iya, kebanyakan kuning, bener Mbak. Kayak lubang gitu. Dia namanya kepala putih. Kepala putih ini ada tangkainya juga, diberi nama tangkai putih. Nah, jadi bunga kalau ada benang sari sama kepala putihnya, ini biasanya akan melakukan penyerbukan. Jadi si serbuk-serbuk dalam benang sari itu akan masuk ke dalam kepala putih. Dan biasanya kalau bunga apa ya, paling gampang, bunga jambu itu benang sarinya kan buahnya, terus dia biasanya serbuk-serbuknya kalau sudah melalui penyerbukan, sudah mengalami penyerbukan, dia akan jadi buahnya jambu. Ovari sama reseptakel. Ini sebenarnya merupakan satu bagian yang sama Mbak, cuman
posisinya saja yang berbeda. Nah, ovari, receptacle, ovul, dan pedicel ini kalau dalam manusia ini seperti ovariumnya gitulah, ovariumnya si bunga. Jadi semua bagian-bagian ini namanya kelopak. Bukan kelopak, ini ovari. Kayak alat kelaminnya bunga inilah ya. Kalau dia mau menghasilkan buah, pasti kan melalui penyerbukan dulu. Penyerbukannya di dalam ovari yang sini. Kemudian sudah ya, ada benang sari kepala putih. Perlu diketahui bahwa tidak semua bunga punya benang sari dan kepala putih, karena nggak semuanya mengalami penyerbukan terus menghasilkan biji atau menghasilkan apa namanya, menghasilkan buah gitu ya. Ada juga yang benang sarinya tidak terlalu banyak atau kepala putih saja gitu. Terus yang di bawah ya, kelopak itu yang warna hijau, penyangganya itu namanya kelopak. Oke, bisa difahami? Mbak Airin mungkin coba loker dulu, Mbak. Nah, nanti atau besok pagi lah, bunga dahlia itu kayak gimana ya Mbak, saya lupa. Bunga dahlia itu lengkap juga kayaknya. Coba nanti dilihat ya, depan rumah ada bunga apa, coba diteliti. Oh, mahkotanya yang mana ya? Gampang kan kalau mahkota. Oh, dia ada benang sarinya nggak ya? Ada kepala putih, terus ada kelopak, gitu. Dahlia itu seperti apa ya Mbak? Saya ingat-ingat. Bunga dahlia itu yang kelopaknya banyak banget. Nggak ada ya gambarnya di sini. Mirip kembang kertas. Bener banget Mak. Bunga kertas kan ya, krisan. Kalau di saya disebutnya bunga kertas gitu. Iya, bunga krisan, bener. Jadi bunga dahlia itu mirip bunga krisan, cuman dia nggak begitu tebel. Terus warnanya macam-macam. Kebanyakan pink sih. Oh, kertas itu bougainville. Entahlah Mbak. Saya dulu yang ngajarin tetangga saya, dibohongin paling ya. Masih kecil soalnya. Iya, benar sekali, mirip bunga krisan, itu bunga dahlia. Kalau sejenis bunga dahlia atau bunga krisan itu mahkotanya banyak banget. Dia juga ada putik dan benang sarinya, tapi di dalam, jadi nggak terlalu terlihat. Ya, coba diperhatikan ya. Besok pagi kalau jalan-jalan, mungkin jalan-jalan ketemu bunga, coba diperhatikan ya. Oh, ini ada kepala putihnya nggak ya? Terus dia ada kelopaknya nggak gitu. Oke, bisa. Ya, bener Mbak Rara, bunganya panjang putih. Nah, itu batangnya termasuk berapa bunga krisan itu? Ada yang bisa menebak? Dikotil apa monokotil? Sedap malam kecil Mbak. Iya, benar sekali Mbak Sinta ini. Monokotil. Jadi bunga-bungaan yang tadi kita bicarakan itu monokotil. Bukan Mbak Aisyah. Diingat-ingat ya, kalau dikotil itu dia berkambium sehingga batangnya bisa tumbuh besar. Kalau misalkan bunga apa yang bisa tumbuh besar? Kamboja itu dikotil.
karena dia batangnya bisa tumbuh besar. Tapi kalau yang tadi kita sebut bunga krisan atau apa ya, bunga krisan itu monokotil. Bener sekali, bener-bener. Iya bener Mbak Aisyah. Ciri utamanya dia punya kambium. Bercabang pun si monokotil ini cabangnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau di kotil cabangnya banyak. Jadi kecil-kecil tapi banyak gitu. Iya bener sekali. Mbak Sinira ini udah tahu bentuk akarnya juga, dia berakar serabut sehingga dia monokotil. Oke? Bisa ya membedakannya antara dikotil dan monokotil. Kemudian bagian-bagian dari daun, bagian-bagian batang, akar. Nah, sekarang juga bunga. Ini paling gampang dan paling asik, bagian-bagian dari bunga. Jangan lupa ya, besok kalau jalan-jalan coba dilihat ada bunga itu sambil dihafal. Sambil dihafal. Oh, yang ini namanya apa? Mahkota atau kelopak. Lalu benang sarinya ini yang sebelah mana? Kepala putih ini yang mana gitu. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu? Sip. Cukup buat pengetahuan aja lah Mbak. Kalau tugas harusnya saya minta dibawa ke kelas. Bunganya dibawa ke kelas gimana? Oh ini aja Mbak, di foto. Di foto nanti diupload ya. Di foto nanti diupload. Kan suka narsis tuh ya Mbak. Nah sekalian narsis sama bunganya. Terus di foto, diupload ya. Boleh, boleh, boleh. Wah Mbak Aisyah. Mbak Aisyah cerdas sekali idenya. Oke, boleh, boleh. Di tag ke saya ya. Jadi nanti pagi-pagi saya buka Facebook, wah dapat kiriman bunga banyak. Ya nggak apa-apa, sama brokoli juga nggak apa-apa. Mbak Sintra ini bisa mengidentifikasi nggak mana yang mahkota, mana yang benang sari, mana kepala putihnya? Makanya susah kan Mbak. Kalau bisa nggak apa-apa. Coba diamati lagi, siapa tahu bisa. Kalau yang nggak punya bunga, bunga tetangga Mbak, bunga tetangga. Oke ya, boleh lah. Mau di foto, di upload. Pokoknya di upload aja ya. Aduh gak kena. Jangan yang palsu Mbak, yang asli aja. Karena kita kan ilmu pengetahuan alam, jadi yang alami-alami. Ya yang ada di depan rumah apa aja itu boleh. Boleh, beli mawar merah juga boleh. Mungkin ada yang rumahnya deket pasar bunga. Foto doang ke pasar. Nah, ya itu ke tokonya nggak usah beli Mbak, cuma di foto doang. Di foto doang terus diamati. Diamati gitu ya. Mbak Rara mau ke Yamingsan? Boleh. Bagus banget nanti. Iya numpang, boleh numpang aja. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak lah Mbak, masa gitu doang disuruh bayar?
Sudah ya, tentang bunga sudah bisa dipahami. Nah, ini nih, macem-macem bentuknya. Shape of corolla. Ini artinya bentuk mahkota. Nah, kayak gini. Yang pengen saya mau diamati itu seperti ini. Kan bentuk mahkotanya tuh kadang beda-beda. Nah, jadi sudah bisa membedakan apa belum? Ini nggak bisa diperbesar. Sudah bisa membedakan apa belum? Mahkotanya ini yang mana? Ada kayak bentuknya seperti ini, ada yang seperti ini. Ya, ini bunga apa ya, Mbak ya? Yang belum pernah ketemu, kayaknya ada sih yang seperti ini. Kita aja yang nggak memerhatikan. Oh iya, dandelion. Oh, ini ada tulisannya. Bunga seperti ini. Kalau ini bunga apa ya? Saya lupa namanya. Ini mirip kecubung. Yang ungu? Oh iya. Bisa, matahari juga bisa, Mbak Rara. Matahari itu kan mahkotanya banyak. Mahkotanya banyak banget kan. Terus yang di tengah itu, coba dibayangin bunga matahari. Itu kan tengahnya banyak putih-putih. Ya nggak? Ada benang sarinya juga, serbuk-serbuknya. Nanti matahari kan jadi biji, ya kan? Matahari kan nanti jadi biji, jadi dia pasti ada putik dan benang sarinya. Oke? Bunga kangkung ya. Ini bunga kacang. Ini apa namanya? Lili, Mbak, lili. Ini apa ya? Bagus banget nih. Bentuknya unik. Oke, jadi ini macam-macamnya ya. Kalau nanti menemukan bunga macam apa aja boleh. Mau yang kayak gini atau kayak gini. Yang kayak gini juga. Yang lucu kayak ini, dandelion. Kacang panjang ya. Aduh, saya nggak kacang panjang bunganya apa. Iya, bisa jadi ya. Nah, ini. Iya, bener sekali. Mungkin beberapa macam bunga bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini, pasti kayak gini juga. Ada bunga kangkung, bunga kecubung, macam-macam ya. Gampang kan? Bisa dipahami? Nah, ini. Benang sari itu merupakan organ perkembangbiakan atau alat kelamin jantan. Letaknya mengelilingi putik. Ya kan? Yang tadi saya bilang kan, pinggir-pinggir banyak itu benang sari. Dia biasanya mengandung serbuk. Nah, nanti masuk ke putiknya. Jadi yang benang sari yang jantan menghasilkan sel kelamin jantan, namanya polen. Polen ini artinya serbuk. Yang tadi saya bilang, polen artinya serbuk. Bagian penyusunnya ada tangkai sari, ada kepala sari, dan ada serbuk sari atau polen. Yang tadi ada di gambar ya. Ada tangkainya, ada kepalanya yang mengandung serbuk sari atau polen. Kemudian putik. Letaknya bagian pusat bunga setelah benang sari. Ini merupakan organ perkembangbiakan betina, membentuk sel telur atau ovum. Bagian penyusunnya ada kepala putik juga, ada tangkainya juga. Kalau yang benang sari tadi ada serbuk sari. Kalau yang putih ini ada bakal bijinya, sel kelamin betina. Gampang lah ya cara membedakannya. Kalau yang ada bakal bijinya berarti dia putih
sel kelamin betinanya. Kalau yang ada serbuk sarinya, berarti dia benang sari, sel kelamin jantan. Oke? Kita lanjutkan lagi. Tipe bunga majemuk. Lucu banget ini, Mbak. Bunga majemuk ini dalam satu tangkai bunga itu ada banyak kayak gini. Bunga apa ya? Oh, ini padi jagung gitu ya. Terus ini nih apa ya? Ini yang biasanya di sawah-sawah ini banyak nih. Jadi satu tangkai gini bunganya banyak, 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 dan kecil-kecil. Ini merupakan bunga majemuk. Majemuk itu kan lebih dari satu. Yang kayak sepatu, terus bunga krisan, bunga matahari, itu kan satu gede gitu ya. Kalau yang ini banyak. Mana Mbak bunga genjer? Nah, ini di rumput-rumput itu loh biasanya, ya kan? Ini juga, ini bunganya banyak, satu tangkai banyak bunga. Nah, boleh lah. Ini nama latinnya spike. Ini cyme, catkin, flowerhead, raceme. Ya bener. Suka terbang ke auditio. Yang ini ya? Yang ini apa ya? Iya. Kayak kapu. Iya, lebih bagus ini, Mbak. Nah, ini coba dilihat namanya apa, lucu ya namanya ya. Kan tadi saya bilang, Mbak, ini nama ilmiah. Ini nama ilmiah, yang ini namanya spike. Ini cyme, catkin, flowerhead, raceme, korim. Yang ini umbel, compound umbel. Ini kan satu nih. Ini malah lebih banyak, satu tangkai ini 1 2 3 4 5 umbelnya. Kalau yang ini panicle. Nah, yang orang Sunda ngerti nggak? Oh iya bener. Aduh, lagi-lagi Mbak Aisyah ini ya kreatif sekali ya, bener, bisa jadi. Oh, Mbak Irin ngerti. Lucu ya namanya ya. Ini nama ilmiah, Mbak, nama ilmiah. Kalau nama Jawa beda lagi, nanti orang Jawa nyebutnya entah apa gitu. Ya, nama ilmiahnya bacanya umbel ya. Umbel, compound umbel, panicle gitu. Mungkin nanti kalau ada yang menemukan di depan rumah ternyata ada bunga ini, bagus dong. Ini biasanya di taman-taman ada sih, Mbak. Boleh nanti kalau ada yang menemukan bunga unik ini di foto ya, jangan lupa. Oke? Kurang aring. Bener-bener. Namanya korim ya, Mbak, korim. Iya, banyak di sawah. Iya kan, memang ini banyak di sawah. Oke, kita lanjut ya. Langsung ke strukturnya saja. Sudah ya, bunga. Dapat kan tentang bunga. Nah, kalau sudah berbunga, sekarang buah. Buah ini ada namanya buah tunggal, buah agregat, dan buah majmuk atau ganda.
Buah tunggal ini dibentuk oleh satu bakal buah. Contoh mangga. Ya kan? Coba dibayangin. Buah tunggal dibentuk oleh satu bakal buah. Contoh buah mangga. Bijinya satu kan mangga itu, pelok. Pelok bahasa Sundanya apa ya, Mbak? Kalau Jawa kan pelok. Tuh enggak? Sama. Oh, oke. Nah, yang mangga itu dibentuk oleh satu bakal buah, ya kan? Peloknya kan satu utuh. Kemudian ada namanya buah agregat, dibentuk oleh banyak bakal buah dari satu bunga. Contoh buah sirsak, buah arbei, buah srikaya. Sirsak, arbei, srikaya, dia itu kan bijinya banyak. Dalam satu buah itu bijinya banyak banget tuh, menggerombol banyak, ya kan? Iya, pepaya juga bisa. Yang seperti itu namanya agregat. Kelima, benar. Nah, coba ada yang ketiga. Coba kita baca lagi. Yang ketiga ini namanya buah majemuk atau ganda. Dibentuk oleh banyak bakal buah dari banyak bunga. Contoh buah nanas, buah keluih, buah keluih, buah nangka. Kalau yang tunggal ini kan satu buah dari satu bunga. Kluih itu luih. Apa ya, Mbak, bahasa luih itu yang biasanya dipakai sayur nangka muda. Apa ya, Mbak, bahasa Indonesianya? Kluih ini bahasa Indonesia sih. Yang biasanya dipakai itu loh, Mbak, sayur nangka muda. Nah, coba dibedakan ya. Buah tunggal ini dibentuknya jadi dari satu bunga jadi satu buah. Kalau yang agregat banyak bunga banyak bakal buah dari satu bunga. Ya itu, Mbak, yang biasanya di sayur. Di sini nggak ada sih. Kalau yang buah majemuk atau ganda itu dibentuk oleh banyak bakal buah dari banyak bunga. Jadi kayak gini. Ada yang satu bunga membentuk satu buah. Satu bunga membentuk banyak buah. Banyak bunga membentuk banyak buah. Gini. Nah, ya kan? Kok bahasa Jawanya sih luwe. Luwe. Lebih halus, benar. Berdasarkan perkembangannya, buah itu ada 3, Mbak. Buah tunggal, buah agregat, dan buah majemuk atau ganda. Kalau buah tunggal itu dia dari satu bunga menghasilkan satu buah, kayak mangga, terus apa lagi ya,
contohnya mangga dulu ya, mangga lah ya, nanti dipikir lagi apa. Terus ada lagi namanya buah agregat. Itu berasal dari satu bunga menghasilkan banyak buah. Contohnya sirsak. Sirsak ini bunganya satu, tapi begitu berbuah dia kan bijinya jadi banyak tuh, bijinya jadi banyak, terus dia menggerombol gitu kan. Nah, oh iya benar Rara, rambutan itu berarti buah tunggal ya, buah tunggal rambutan. Apalagi ya, nanti dicari contohnya lagi ya yang buah tunggal. Kemudian yang buah agregat ini bakal bunganya satu menjadi banyak buah. Buah arbei, buah srikaya, pisang itu berarti agregat, ya kan? Satu bunga satu bunga enggak, pisang itu buah tunggal, Mbak. Yang bener nih, jambu, ya bener, itu agregat. Jadi kan bunganya satu tuh, jambu kan yang bunganya satu itu terus menggerombol jadi banyak jambunya, ya kan? Nah, itu namanya buah agregat. Kemudian ada buah majemuk atau ganda. Berasal dari banyak bunga menghasilkan banyak buah. Contohnya nanas, kluwi, nangka, pisang. Benar. Pisang ini buahnya kan bergerombol banyak. Dia menghasilkan banyak buah juga. Berarti benar, yang majemuk atau ganda. Bukan agregat ya, Mbak. Yang agregat tadi yang jambu. Ya, itu benar, jambu. Gitu ya. Kayak ini ya. Ringkasannya kayak gini. Kalau buah tunggal itu berasal dari satu bunga menghasilkan satu buah. Kalau buah agregat berasal dari satu bunga menghasilkan banyak buah. Kalau buah majemuk atau ganda berasal dari banyak bunga menghasilkan banyak buah pula. Contohnya ini mungkin bisa ditambahkan ya yang tadi yang disebutkan mbak-mbak. Rambutan ini contoh yang tunggal. Terus ini contoh yang majemuk. Kelengkeng itu bunganya seperti apa ya? Kelengkeng, bunga kelengkeng. Oh, kelengkeng ini sama kayak pisang, Mbak. Dia termasuk majemuk. Karena kalau Mbak tahu kelengkeng itu bunganya bergerombol. Sebentar. Bunganya enggak. Dia bunganya enggak bergerombol. Kelengkeng ini masuk sini, Mbak. Buah tunggal. Ini kelengkeng. Dia satu bunga menghasilkan satu buah juga. Kelapa itu majemuk ya, sama kayak pisang, ya kan? Kelapa. Nah ini ya di sini pisang, kelapa, bener. Oke, bisa dibedakan ya. Kalau yang agregat itu rata-rata sih buahnya itu
seakan-akan dia bergerombol dari beberapa buah, tapi sebenarnya mereka kalau dilihat juga satu buah. Kurma ini bunganya kurma seperti apa ya mbak? Belum tahu, mungkin nanti bisa dicari deh mbak. Seharusnya dia majemuk ya, karena bunganya banyak ya kalau nggak salah ya. Bener. Oh iya ya, mirip sama sawit. Oke sip, berarti dia majemuk kayak kelapa kan. Oke, bisa dibedakan ya. Jadi intinya di sini dia dinamakan buah tunggal itu satu bunga menghasilkan satu buah. Kalau buah agregat satu bunga menghasilkan banyak buah. Kalau buah majemuk banyak bunga banyak buah. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Kita lanjutkan ya. Sudah bunga, buah. Nah ini gampang lah, ini pasti lunak kering. Ini gampang lah. Kalau lunak itu ya yang bisa digigit, lunak-lunak seperti itu. Kalau yang kering pasti biji-bijian kayak gitu ya. Oh ini nih mbak, nah ini ada gambarnya. Gambarnya ya, coba kita perhatikan lagi. Buah tunggal mangga ini kan kalau berbunga itu kan bunganya banyak, beberapa gerombol gitu ya. Tapi satu bunga itu dia pasti cuma menghasilkan ya jadi mangga satu ini. Kalau agregat ini kan RBI ya. Agregat bunganya RBI kan ini nih. Ini kan bunganya si RBI. Nah, begitu berbuah sama kayak stroberi juga nih kayak gini. Begitu berbuah dia kan kayak bulatan banyak gitu kan. Seakan-akan buahnya itu banyak bergerombol gitu kan, ya kan? Nah ini namanya agregat. Makanya tadi kok disebutkan berasal dari satu bunga menghasilkan banyak bakal buah ya seperti ini. Ini kan kayak bergerombol tapi tipis-tipis sih. Kalau si apa namanya RBI, kalau yang Srikaya ya tadi mungkin lebih terlihat. Intinya kayak gini kalau agregat mbak. Bunganya kan satu doang nih. Kalau sudah berbuah dia menghasilkan RBI kan bergerombol padahal sebenarnya mereka satu sih, cuman bergerombol gitu loh. Bisa difahami mbak Aisyah? Tadi kan contohnya agregat ini kan ada sirsak, ada arbei, ada srikaya. Nah, buah si srikaya atau sirsak arbei ini kan satu, cuman dia terlihat bergerombol. Nah, itu namanya agregat. Kemudian kalau majemuk, ini memang bunganya nanas itu kan banyak itu ya, banyak bunga. Terus nanti menghasilkannya juga buah yang bergerombol seperti ini, seakan-akan bergerombol. Kalau yang ini ada digolongkan lagi namanya buah sejati, ini buah semu. Coba kita lihat definisinya. Buah sejati ini terbentuk dari bakal buah, seluruh jaringannya berasal dari bakal buah. Mangga, alpuk, semangka. Ini kalau berdasarkan asalnya. Semu. Nah, gitu aja sih. Berdasarkan asalnya.
lapisan-lapisan buah, kemudian biji. Ini dia, anatomi biji. Jadi kalau biji itu hampir sama dengan apa ya, ovarium. Jadi dia ada di dalamnya ada embrio seperti ini. Kan juga ada embrio. Ini ada embrio. Ini biji monokotil, ini biji dikotil. Nah, ternyata dalam biji juga terdapat tali pusat. Ada juga terdapat inti biji. Sama kayak bayi ya, dia juga ada tali pusatnya. Terus ada mungkin otaknya dia, intinya gitu. Sudah habis. Nah, untuk ini sudah habis pembahasannya. Kita sudah sampai pada buah, kemudian biji. Buah pun ada lapisan tengah, lapisan dalam, seperti itu. Ini pasti gampang. Nah, yang seperti ini. Jadi, jangan lupa kalau misalkan nggak ketemu bunga, bolehlah kalau ada buah di rumah. Coba itu buah tunggal atau buah agregat, ada buah atau buah majemuk. Tapi lebih bagus lagi kalau bunga ya. Bunga kan sambil diajak foto itu kan cantik gitu ya, Mbak ya. Sambil selfie kan asik. Kalau buah ya paling di foto buahnya aja gitu. Tentang materi hari ini, untuk struktur dan organ tumbuhan, ada yang mau ditanyakan dulu? Sebenarnya saya pengen bahas konsep zat juga, tapi waktunya sudah mepet. Kalau gitu, masa gigit apel? Ada-ada aja sih, Mbak. Boleh wes, boleh kalau memang nggak nemu bunga, foto gigit apel juga nggak apa-apa. Tapi kan lebih asik kalau bunga ya. Kan asik tuh, cantik buat selfie-selfie gitu kan cantik, Mbak. Kalau buah kan biasa aja ya. Ya enggak? Kecuali kalau buahnya mungkin buah naga gitu yang mahal, terus enak. Atau durian boleh ya. Ya, uploadnya jangan Senin up Kamis, Mbak. uh, Anggap aja itu sebagai praktikum lah, Mbak. Kalau dalam sekolah formal harusnya materi ini ada praktikumnya. Praktikumnya apa ya? Praktikumnya tiap orang harus mencari bunga, terus dilihat itu bunganya udah bisa belum mengidentifikasi mana yang mahkota, mana yang putih, mana yang benang sari, mana yang kelopak gitu. Nah, karena ini kelasnya online, nanti juga praktikumnya berarti mencari bunga, terus difoto saja, terus diupload, di tag ke saya. Ya kan, ini pekerjaan yang menyenangkan nggak, Mbak? Cuma cari bunga terus foto. Jadi ya jangan dianggap PR lah. Kalau PR itu kesannya pekerjaan rumah. PR kan singkatannya pekerjaan rumah gitu ya. Aduh, dapat PR nih. Kesannya tuh memberatkan gitu, Mbak. Memberatkan. Tapi kalau untuk praktikum supaya pengetahuan saya lebih dalam, supaya ilmu yang kemarin saya pelajari di kelas IPA bisa dimanfaatkan, bisa diaplikasikan gitu kan, asik. Nah, jadi ya jangan dianggap PR.
Anggap aja nanti disuruh jalan-jalan sama gurunya gitu ya. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum diakhiri? Waktunya sudah tinggal sedikit. Ya, diingat-ingat ya Mbak Morti. Selfie. Disuruh gurunya nyari bunga terus diajak selfie. Oke, asik kan? Mungkin nanti bisa tahu juga. Oh, ternyata bunga yang saya dapatkan itu termasuk tipe bunga majemuk loh. Misal nih nanti di tepi jalan ketemu bunga kayak gini, atau bunga yang ini tadi, ambel itu tadi. Oh, berarti bunga yang satu ini termasuk tipe bunga majemuk. Itu. Bunga yang ini tadi loh, bunga yang namanya aneh. Ada yang ambel, ada yang compound ambel. Saya bacanya dengan aksen bahasa Inggris ya, biar nggak jorok. Kalau bacanya jujur nanti jorok, Mbak. Oke ya, berarti praktikumnya nyari bunga ya. Mana tadi? Ini. Ambel, Mbak, ambel. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri dulu pertemuan malam hari ini. Materinya menyenangkan ya, tentang tumbuhan, bunga-bunga, buah-buah. Nah, jangan lupa praktikumnya silakan berkreasi masing-masing, cari bunga yang paling cantik. Oke. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Semoga ilmu yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat dan yang jelas bisa menunjang kelancaran dan kesuksesan ujian nanti. Ini kan materinya dalam rangka mengulas lagi ya materi-materi yang terdahulu, jadi supaya ujiannya lebih lancar, supaya diingatkan lagi. Mungkin beberapa ada ilmu baru, semoga bermanfaat, tidak gampang lupa. Iya, nggak apa-apa Mbak, seadanya. Yang penting bisa mengidentifikasi itu tadi loh. Yang penting kan itu tujuannya praktikum kan. Oh, murid jadi tahu bunga ini mahkotanya yang mana, ininya yang mana gitu. Oke. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Selamat beristirahat. Semoga besok kerjaannya lancar, kegiatannya lancar. Nah, tadi diawali dengan doa, kita akhiri juga dengan berdoa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Selamat malam semuanya. Ya, sama-sama Mbak. Selamat beristirahat. Jangan lupa dipraktekkan tadi yang kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Mbak.